Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu ya. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 11, memahami kisah keteladanan Nabi Soleh. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya memulai segala sesuatu kita awali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman silahkan buka bukunya halaman 96 agar belajarnya lebih fokus lagi ya. Oke, kita mulai. Kisah Nabi Soleh dan kaum Samud. Oke teman-teman, kita kenalan dulu nih sama Nabi Soleh. Nama lengkap Nabi Soleh adalah Soleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Itu adalah nama lengkap Nabi Soleh. Ayah Nabi Soleh adalah Ubaid. Nabi Soleh keturunan Nabi Nuh. Nabi Soleh memiliki kaum yang bernama Samud. Apa ya Samud itu? Nah, Samud adalah nama suatu suku yang tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr. Jadi Al-Hijr ini daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam. Tadi kita sudah apa itu Samud, sekarang kita harus tahu nih, apa itu kaum Samud. Jadi kaum Samud itu adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang miskin. Tetapi sayangnya, kaum Samud tidak mengenal Tuhan, alias tidak menyembah Allah. Tetapi Tuhan merekanya itu adalah berhala-berhala. Berhala-berhala itu apa, Miss? Berhala-berhala itu seperti patung yang besar. Kaum Samud tidak mau menerima ajakan Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Malahan mereka menuduh Nabi Soleh ini terkena sihir. Hanya sebagian kecil yang beriman dan mereka pun berasal dari golongan masyarakat bawah. Nah, jadi sekitar hanya 120 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah Nabi Soleh dan kaum Samud. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita memasuki B, mukjizat Nabi Soleh. Banyak orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya Nabi Soleh. Mereka ini terus menghentikan dan menghalang-halangi Nabi Soleh. Mereka meminta Nabi Soleh buat buktiin kenabiannya dan memperlihatkan mukjizatnya kepada mereka. Lalu Nabi Soleh pun memohon kepada Allah agar diberikan mukjizat. Ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya mukjizat agar mereka percaya akan kenabian saya." Lalu kemudian Allah pun mengabulkan permohonannya Nabi Soleh. Dan mukjizatnya berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Itulah mukjizatnya. Tetapi hal ini, mukjizat ini tidak mengubah kedurhakaan mereka. Mereka tetap tidak mau menerima ajakannya Nabi Soleh. Astagfirullah. Nah, Nabi Soleh pun berpesan agar untanya tidak diganggu dan dibunuh dan dibiarkan mencari makanan dan minumannya sendiri. Tetapi mereka tidak senang akan keberadaannya unta Nabi Soleh. Akhirnya mereka pun membunuh unta Nabi Soleh dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Kata mereka, "Coba buktikan kalau benar, buktikan kalau azab Allah itu ada." Nah, sampai kita seperti mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka melanggar perintah Nabi Soleh. Itulah mukjizatnya Nabi Soleh.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu kisah Nabi Soleh dan kaum Samud dan mukjizatnya Nabi Soleh juga. Sekarang kita akan memasuki azab bagi kaum Samud. Nah, Allah pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Nabi Soleh kasih tahu ke mereka bahwa akan datang yaitu azab dengan didahului tanda-tandanya, yaitu hari pertama ketika bangun tidur wajah mereka berubah menjadi kuning, hari kedua berubah menjadi merah, dan hari ketiga berubah menjadi hitam, dan di hari keempat akan turunlah azab yang sangat pedih. Mendengar ucapan Nabi Soleh, sebagian kaumnya yang mereka tidak mau ikut ajakan Nabi Soleh, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh. Tapi Allah di sini menyelamatkan Nabi Soleh bersama pengikutnya. Sebelum azab itu diturunkan, Nabi Soleh dan pengikutnya pergi meninggalkan Samud menuju kota Ramlah di Palestina. Jadi sebelum datangnya azab, sehari sebelum datangnya azab, Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pindah meninggalkan Samud menuju kota Ramlah. Ya, Ramlah ini ada di Palestina. Nah, sementara itu kaum Samud hancur dan binasa oleh azab Allah. Tidak ada satupun yang selamat akan azabnya Allah. Mereka terkena azab yaitu halilintar yang sangat mengerikan disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Tidak ada yang tersisa satupun. Itulah bukti bahwa janji Allah adalah benar. Kejadian yang menimpa kaum Samud ini contoh bagi kita bahwa siapa yang ingkar kepada Allah, siapa yang tidak mau menyembah Allah, siapa yang mau melakukan larangan Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Na'udzubillah. Itulah kisahnya Nabi Soleh dan kaum Samud. Semoga teman-teman faham apa yang disampaikan. Teman-teman, tugas hari ini yaitu berupa uji kemampuan halaman 99. Jangan lupa dikerjakan, lalu dikumpulkan tugasnya Kamis ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita akhiri, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.